Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Menurut ISO 9001 pada tahun 2000, ada 8 prinsip dasar dalam manajemen kualitas. Yang pertama yaitu customer focus atau fokus kepada pelanggan. Maksudnya yaitu suatu perusahaan di sini harus tergantung kepada pelanggannya. Maka perusahaan harus mengerti apa keinginan pelanggan pada saat itu dan pada saat masa yang akan datang. Temui dan pahami apa keperluan pelanggan dan berusahalah untuk memenuhi bahkan melebihi harapan-harapan pelanggan. Yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan. Para pemimpin menetapkan atau membangun kesatuan arah dan tujuan organisasi untuk menciptakan atau memelihara lingkungan internal yang mendukung sehingga sumber daya manusia atau SDM sepenuhnya berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran-sasaran organisasi. Yang ketiga yaitu involvement of people atau keterlibatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM pada semua tingkatan adalah faktor penting dari situasi atau dari suatu organisasi. Keterlibatan sepenuhnya dari SDM tersebut memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi. Yang keempat yaitu process orientation atau pendekatan proses. Hasil yang diupayakan tercapai dengan lebih efisien bila aktivitas dari sumber-sumber yang terkait diatur dengan baik sebagai sebuah alur proses. Yang kelima yaitu system approach to management atau pendekatan sistem pada manajemen. Pengidentifikasian pemahaman dan pengelolaan suatu sistem dari proses-proses yang saling terkait untuk menghasilkan perbaikan yang objektif pada perusahaan dengan efektif dan efisien. Yang keenam yaitu continual improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Perbaikan yang berkesinambungan harus menjadi pekerjaan yang tetap dari suatu organisasi. Yang ketujuh yaitu factual approach to decisions making atau pendekatan faktual sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan analisa data dan informasi yang ada. Yang terakhir yaitu mutually beneficial supplier relationship atau hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Perusahaan dan pemasoknya atau supplier atau vendor merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan akan menciptakan nilai keberhasilan karena meningkatkan kemampuan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu penerapan. Tentang membahas tentang penerapan yang ada di dalam 8 poin yang tadi. Yang pertama yaitu penerapan dalam fokus pada pelanggan. Yang pertama yaitu teliti dan pahami kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran organisasi sejalan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Yang ketiga, komunikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke seluruh organisasi. Yang keempat, ukur tingkat kepuasan pelanggan, kemudian ambil tindakan dari hasil pengukuran tersebut. Yang kelima, lakukan pengelolaan hubungan secara sistematis dengan pelanggan. Yang keenam, buat keseimbangan pendekatan antara kepuasan pelanggan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik modal, karyawan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua yaitu penerapan leadership atau kepemimpinan. Yang pertama, ciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tingkatan organisasi. Dua, tetap dan memberikan penjelasan mengenai visi organisasi kepada setiap orang agar mengerti tujuan. Yang ketiga, pertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan. Yang keempat, fasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan, misalnya pelatihan yang sesuai dengan keperluan bidang pekerjaan, dan berikan kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, beri semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Yang keenam, yaitu tentukan sasaran yang menantang dan sosialisasikan. Yang ketiga, yaitu penerapan involvement of people atau keterlibatan sumber daya manusia. 1. Upayakan setiap orang memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka. 2. Berikan fasilitas agar setiap orang bebas berbagi pengetahuan atau pengalaman dan berinovasi. Ketiga, upayakan setiap orang mengetahui permasalahan kerja masing-masing dan termotivasi untuk menyelesaikannya. 4. Ajak semua orang supaya melihat peluang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mereka. 5. Budayakan agar setiap orang secara terbuka mendiskusikan permasalahan. 6. Upayakan setiap orang yang mengenali batasan kinerja serta lingkup tanggung jawab mereka. Yang keempat yaitu penerapan proses orientation atau pendekatan proses. 1. Menganalisa dan mengukur kunci kemampuan dan aktivitas-aktivitas. 2. Secara sistematis menentukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Upayakan agar proses lebih efektif dan efisien. 4. Mengidentifikasi kunci aktivitas-aktivitas di dalam dan di antara fungsi-fungsi organisasi. 5. Menekankan pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode dan material untuk memperbaiki kunci aktivitas pada organisasi. 6. Hilangkan birokrasi serta fungsi-fungsi organisasi yang tugasnya saling menumpuk. 7. Mengevaluasi konsekuensi, resiko, dan dampak aktivitas pada pelanggan atau pemasok ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang kelima yaitu penerapan sistem approach to management atau pendekatan sistem pada manajemen. 1. Penyusunan sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien. 2. Memberi pemahaman yang baik pada tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengurangi rintangan atau fungsional. 3. Memahami keadaan saling ketergantungan di antara proses-proses pada sistem. 4. Pendekatan struktur yang harmonis dan integrasi proses-proses dengan tugas yang tidak saling tumpang tindih. 5. Menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem akan beroperasi. Yang keenam yaitu penerapan continual improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. 1. Laksanakan perbaikan yang berkelanjutan pada produk, proses, dan sasaran sistem. 2. Tetapkan tujuan dan sasaran sebagai pedoman dan ukur pencapaian untuk perbaikan yang berkesinambungan. 3. Laksanakan secara konsisten pendekatan organisasi untuk kelanjutan perbaikan dan pengembangan. 4. Sediakan dan kirim sumber daya manusia untuk pelatihan terhadap metode dan
alat perbaikan berkesinambungan. 5. Beri penghargaan dan pengakuan terhadap perbaikan. Yang ketujuh yaitu penerapan factual approach to decision making atau pendekatan faktual sebagai dasar pengambilan keputusan. 1. Analisa data dan informasi dengan menggunakan metode yang benar. 2. Pastikan bahwa data dan informasi bersifat akurat dan dapat dipercaya. 3. Sediakan data yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. 4. Membuat keputusan dan ambil tindakan berdasarkan fakta analisa seimbang dengan pengalaman intuisi. Dan yang terakhir yaitu penerapan mutually benefit supplier relationship atau hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. 1. Identifikasi dan pilih kunci para pemasok. 2. Susun pengembangan bersama untuk kelenturan dan kecepatan merespon perubahan atau kebutuhan pasar. 3. Tetapkan hubungan yang seimbang antara keuntungan jangka pendek dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. 4. Sinergikan keahlian dan sumber daya secara berpasangan dengan pemasok. 5. Berikan semangat, dorongan, dan penghargaan atas peningkatan dan prestasi pemasok. Yang terakhir yaitu mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. 1. Buat perencanaan keuangan. 2. Pisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. 3. Lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. 4. Lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Dan yang terakhir yaitu kelola hutang dengan baik. Baik, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.